Hai semuanya, kenalin aku Ruth Catherine Elsa Simanjuntak dan kalian bisa panggil aku Catherine. Aku dari IPB University angkatan ke-60. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, karena aku ada informasi yang sangat menarik. Nah teman-teman, jadi aku mau membicarakan tentang soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan. Terus, kenapa soft skill itu penting? Sebagai mahasiswa, soft skill berperan penting dalam pembentukan mental dan karakter di masa yang akan datang. Lalu, soft skill apa saja yang diperlukan untuk mampu menjalankan peran sebagai mahasiswa? Yang pertama adalah kemampuan adaptasi. Saat ini, mahasiswa baru termasuk saya dihadapkan dengan banyak hal baru. Mulai dari lingkungan, pertemanan, sampai sistem belajar, yang sebagian besar berbeda dengan bangku SMA. Tidak sedikit dari kita yang merasa terkejut. Namun, dengan kemampuan adaptasi yang baik, kita dapat lebih mudah menghadapi fase baru ini. Kita harus bisa mengembangkan skill ini dengan menjadi pemberani, mau mengeksplor lingkungan sekitar, dan bersikap terbuka. Dalam arti, kita mau mengenal teman-teman baru di sekitar kita. Karena kita tidak bisa terus mengharapkan teman-teman kita yang dari masa SMA, yang kemungkinan besar pada saat ini sudah berada di jarak yang jauh dari kita. Kita membutuhkan lingkungan baru, relasi baru dari orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah skill komunikasi. Skill komunikasi ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan teman, kakak tingkat, terutama dengan dosen. Kita juga akan lebih mudah berbaur atau menjalin hubungan dengan orang baru dengan skill komunikasi yang baik. Ada pembeda dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, kakak tingkat, dan juga dengan dosen. Kita nggak bisa gunain cara bicara yang sama dengan teman dan dengan dosen. Bisa kacau kalau kayak gitu. Pemilihan bahasa yang baku dan sopan dalam berkomunikasi akan membuat orang lebih menghargai diri kita. Dan teman-teman, dalam berkomunikasi ini tidak hanya kita yang berbicara, kita juga harus mau mendengar. Yang selanjutnya adalah time management. Kenapa time management ini juga penting? Sekarang kita adalah mahasiswa. Sebagian besar dari kita juga berada jauh dari rumah. Kita nggak bisa lagi ngeharapin mama kita atau papa kita yang bangunin kita tiap pagi. Kalau kita nggak bangun, ya udah kita bisa kelewat kelas, kita bisa lewat tugas kelompok, dan tentunya itu bukan hal yang kita harapkan. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik. Kapan kita harus tidur supaya nggak telat bangun pagi? Kapan juga kita harus udah berada di kelas 15 menit sebelum mulai kelas, ataupun kapan kita harus mengerjakan tugas mandiri, kapan kita harus mengerjakan tugas kelompok. Semuanya harus kita atur dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat dan semuanya dapat kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah leadership. Sebagian dari kalian mungkin udah pernah mengikuti organisasi di SMA seperti OSIS, ekskul, ataupun kepanitiaan seperti panitia pentas seni. Dan skill leadership tentu dibutuhkan pada saat itu. Skill leadership ini sangat bagus untuk kita kembangkan sekarang juga karena kita menghadapi banyak hal baru. Ada relasi baru, teman-teman baru yang tentunya akan ada kelompok-kelompok baru juga. Akan ada organisasi yang nantinya kita ikuti dan membutuhkan skill leadership. Dengan skill leadership yang baik, kita dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil nantinya. Kita juga dapat membimbing, memotivasi teman-teman kita semuanya. Skill leadership ini dapat kita latih dengan mengikuti berbagai organisasi yang ada di lingkungan kampus, seperti himpunan, UKM olahraga, ataupun tari, kemudian BEM juga di fakultas ataupun di universitas. Dan mungkin teman-teman bisa mulainya dari yang lebih kecil dulu, yaitu di lingkungan kelas dengan menjadi komti ataupun menjadi ketua dari kelompok belajar.
Nah teman-teman, keempat skill yang aku sebutkan tadi sangat penting untuk kita kembangkan sebagai mahasiswa. Ada banyak cara untuk mengembangkannya. Teman-teman bisa kenali diri kalian sendiri dan cari tahu cara mengembangkannya versi diri kalian. Mungkin teman-teman bisa coba untuk berorganisasi, menyuarakan pendapat, dan mengambil kesempatan yang ada di hadapan kita. Kalau misalkan ada open recruitment, kepanitiaan, atau organisasi, teman-teman coba aja dulu. Siapa tahu itu bisa menjadi ajang kalian untuk mengembangkan potensi diri. Sekian video dari aku minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih.